Ya, selamat pagi semuanya. Sambil menunggu teman yang lain, mungkin saya akan memulai mengulas materi kita untuk persiapan kuis online. Itu mulai pukul 10.05. Jadi nanti kalau udah 10.05, entah berapapun yang masuk, itu tetap akan saya mulai. 4 menit lagi kita mulai. Nanti kalau ada pertanyaan, itu bisa disimpan terlebih dahulu. Mungkin nanti di sesi kedua, itu saya akan buka lagi, live dengan link yang sama. Jadi nanti kalau misalnya 40 menit sudah berakhir, kemudian kalian bisa, klik lagi tautan atau link yang sudah saya bagikan di setiap grup. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan saja lewat, chat, fitur chat di Zoom yang tersedia. Ini baru 27 orang ini yang masuk. Oh, tambah 28. Baru 1 kelas, 2 kelas mungkin masih mencoba untuk masuk. Hari ini saya tidak akan memberikan kalian tugas, jadi hari ini pure itu benar-benar review saja. 2 menit lagi ya kita mulai.
Oke, karena sudah 10.05, jadi akan saya mulai. Suara saya cukup terdengar dengan jelas ya. Untuk ujiannya itu materinya di bab 4. Bab 4 pun itu tidak semua. Jadi sampai dengan materi yang gerakan perempuan itu, yang kongres perempuan itu. Jadi setelah itu kan ada zaman Jepang itu. Pendudukan Jepang itu tidak saya keluarkan. Oke, langsung saja. Ini materi yang akan saya ujikan itu yang pertama tentang kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Di situ nanti ada materi tentang pengaruh dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ketika sewaktu menjajah di Indonesia. Kemudian materi yang terakhir itu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan sampai dengan Kongres Perempuan. Untuk yang masa pendudukan Jepang itu tidak dikeluarkan. Lanjut. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa itu karena ada dua hal. Yang pertama, daya tarik Indonesia sendiri bagi bangsa Eropa. Nah, apa yang menarik dari Indonesia pada waktu itu adalah sumber daya alam berupa rempah-rempah yang dibutuhkan di pasar Eropa, seperti lada, cengkeh, dan kawan-kawannya itu. Lada, pala, cengkeh itu yang menjadi incaran, menjadi barang dagang utama atau komoditas utama di Eropa, karena itu sangat dibutuhkan di Eropa. Karena Eropa kan iklimnya dingin. Nah, rempah-rempah seperti itu berguna untuk menghangatkan mereka, menghangatkan tubuh mereka. Gitu, selain dari pelukan orang terkasih. Itu jadi barang dagangan mereka itu rempah-rempah ada lada, pala, dan cengkeh itu. Kalau pala dan cengkeh itu banyak ditemukan di Maluku, sedangkan kalau lada itu ada di Banten. Lada itu yang bulat-bulat kecil-kecil itu ya. Kalau yang sering ke dapur pasti tahu lada itu seperti apa, cengkeh itu yang seperti apa, yang seperti bunga merekah itu cengkeh. Kemudian yang kedua itu karena motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Yang pertama, gold itu adalah setiap bangsa pada waktu itu berlomba-lomba untuk mencari emas atau logam mulia, atau terjemahan bebasnya itu mencari yang namanya kekayaan. Semakin suatu bangsa itu kaya, sumber sorry untuk cadangan logam mulianya atau emasnya itu semakin banyak, itu akan disegani oleh negara-negara yang lain. Gitu. Lalu yang kedua itu adalah kejayaan bangsa, glory. Yang terakhir itu adalah penyebaran ajaran Injil. Itu untuk imperialisme kuno. Nah, lalu bagaimana dengan imperialisme modern? Nah, ini yang membedakan imperialisme kuno dan modern. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana apa perbedaan antara imperialisme kuno dan modern, itu perlu kalian tahu terlebih dahulu. Imperialisme itu sebenarnya apa? Imperialisme itu adalah sistem politik suatu negara yang bertujuan menjajah negara lain untuk kekuasaan dan keuntungan.
Jadi menjajah negara lain untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu dilakukan dengan apa? Misalnya dengan mengambil sumber daya alam di tanah atau daerah jajahan. Seperti itu. Nah, imperialisme kembali ke imperialisme kuno dan modern. Kalau kuno itu negara penjajah itu langsung datang ke daerah jajahan, kemudian mengambil alih pemerintahan. Jadi mengatur langsung pemerintahan. Itu kalau kuno. Jadi misalnya Belanda, bentuk imperialisme kunonya langsung menjajah di Indonesia, kemudian menempatkan orang-orang Belanda misalnya menjadi gubernur di Hindia Belanda di Indonesia. Nah, itu yang dimaksud menguasai secara langsung. Jadi langsung diambil pemerintahannya. Begitu. Kalau yang modern tidak langsung. Nah, bentuknya apa? Kalau yang kuno itu tadi kan dengan langsung menjajah, dengan datang ke daerah jajahan. Kalau modern, imperialisme modern itu ada tiga. Yang pertama, bentuk yang pertama itu mendapatkan daerah pemasaran hasil industri. Misalnya ini di imperialisme modern, saya berikan contoh. Jepang memproduksi sepeda motor dan juga mobil serta alat-alat elektronik lainnya. Kemudian dipasarkan di Indonesia. Ya, Indonesia ini menjadi daerah pemasaran produk atau hasil industri dari Jepang. Nah, itu berarti dapat dikatakan sebagai imperialisme modern. Imperialisme modern seperti itu, yang pertama. Yang kedua, mendapatkan daerah penghasil bahan mentah atau bahan baku. Contohnya, Moran dari Amerika itu mendapatkan emas dari tambang di Papua, di Freeport, mendapatkan bahan mentah untuk diolah menjadi misalnya perhiasan dan lain sebagainya. Terus contoh lain, misalnya ada misalnya di Blora, Jawa Tengah itu ada kekayaan kekayaan alam berupa minyak. Nah, itu kemudian karena Amerika tahu, kemudian Amerika berusaha untuk membuat kontrak perjanjian dengan Indonesia supaya dia bisa mengolah. Nah, itu juga contoh dari imperialisme modern. Kemudian yang terakhir itu mendapatkan daerah penanaman modal. Investor terbesar di dunia yang menginvestasikan uangnya itu yang paling besar itu dari Singapura kalau di Indonesia. Jadi menanamkan modal itu maksudnya misalnya di Indonesia ada tambang batu bara. Nah, tapi kita nggak bisa mengolah karena tentu saja kalau kita mau buka tambang itu perlu yang namanya alat-alat dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan. Nah, karena kita nggak ada dana, kemudian ada negara lain, misalnya Singapura. Singapura menyanggupi untuk bisa membantu Indonesia supaya tambang itu dibuka. Nah, dengan menempatkan uangnya di Indonesia, dengan membelikan alat operasional seperti itu. Itu yang ya kurang lebih itulah yang dinamakan penanaman modal. Jadi memberikan modal, memberikan modal di Indonesia untuk mencapai keuntungannya. Lanjut. Kemudian penjelajahan bangsa Portugis ke Indonesia.
Lebih tepatnya ini sebenarnya nggak hanya Indonesia dulu. Jadi orang Portugis yang pertama itu yang mulai melakukan penjelajahan, itu adalah namanya Bartolomeus Dias, yang dia itu dari negara Portugisnya. Saya akan bukakan petanya. Nah, dari Portugis, ini ya, dari Portugal ini Portugal. Nah, dari sini, dari negaranya ini, Dias ini kemudian melakukan penjelajahan. Nah, orang-orang Eropa pada waktu itu memang mengapa banyak yang melakukan penjelajahan itu, yaitu untuk mencapai 3G itu, supaya negaranya semakin kaya. Nah, itu Dias itu melakukan penjelajahan lewat pinggir-pinggir dekat pantai ini di Afrika, benua Afrika. Hingga kemudian, ini saya lihat kursornya masih bisa terlihat kan. Itu perjalanannya Dias itu seperti itu. Kemudian Dias hanya berhenti sampai di Tanjung Harapan, itu di Afrika Selatan yang paling bawah ini. Yang saya gerak-gerakkan ini kursornya. Nah, Dias hanya sampai di sini. Kemudian penjelajahan selanjutnya itu dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Oleh Vasco da Gama itu dari Tanjung Harapan di Afrika Selatan itu kemudian dilanjutkan lewat pinggir-pinggir ini. Mengapa lewat pinggir-pinggir ini? Kenapa nggak lewat tengah laut gini? Nah, itu karena kalau misalnya di dalam kapal mereka kehabisan bahan makanan, itu kalau dekat dengan daratan itu bisa bisa mencarilah sumber makanan. Kan nggak? Itu yang paling efektif. Kemudian dari sini Vasco da Gama itu sebenarnya sudah bertemu dengan para pedagang dari Arab dan India. Arab di sini, India di sini. Nah, tapi pedagang Arab dan India ini merahasiakan bahwa ada daerah penghasil rempah-rempah terbesar itu di Indonesia itu dirahasiakan, jadi tidak diberitahu. Nah, kemudian akhirnya sampailah Vasco da Gama itu di Calicut, India, di sini, di daerah sini. India bagian barat. Nah, sampai di situ. Kemudian penjelajahan selanjutnya itu dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque. Dia itu yang kemudian dari sini tadi, dari yang terakhir disinggahi oleh Vasco da Gama itu berlayar kembali di sini lewat Teluk Benggala sampai di Sepenanjung Malayang di Selat Malaka di sini. Nah, pada waktu itu di sini itu sudah ada kerajaan Samudra Pasai. Sudah ada kerajaan Samudra Pasai. Makanya setelah kedatangan Portugis, para pedagang Muslim yang ada di situ kemudian pindah agak ke utara di Aceh. Tapi itu pembahasan besok mungkin kalau kalian sudah SMA. Kemudian Alfonso juga menuju ke Maluku dan diterima baik oleh Raja Ternate dan diperkenankan berdagang di sana. Jadi awalnya karena tujuannya berdagang, ya orang Indonesia kan ramah-ramah. Ya sudah, silahkan berdagang. Tapi lama-kelamaan itu si Portugis itu nggak tahu diri, malah membuat benteng di Ternate. Nah, benteng itu yang kemudian dinamakan, kalau sekarang namanya adalah Benteng Sao Paulo. Itu ya. Itu penjelajahan Portugis hingga sampai ke Indonesia. Jadi
dari Dias itu nggak langsung menuju Indonesia, nggak tahu awalnya. Dias hanya sampai Afrika Selatan, kemudian Vasco da Gama sampai India, kemudian dari India dilanjutkan oleh Alfonso hingga sampai ke Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu bangsa Spanyol, penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Penjelajahan bangsa Spanyol itu awalnya dilakukan oleh Christopher Columbus. Christopher Columbus ini sebenarnya bukan benar-benar orang Spanyol. Itu ya orang yang di bawah ini ya, Christopher Columbus. Ini sebenarnya bukan orang Spanyol asli. Dia aslinya kewarganegaraan Italia. Namun karena Italia tidak melakukan penjelajahan seperti halnya bangsa-bangsa lain yang berambisi untuk mendapatkan kekayaan, akhirnya dia menjelajah itu disponsori oleh pemerintah Spanyol. Nah, kita kembali lagi ke peta dulu supaya kalian bisa tahu gimana perjalanannya Christopher Columbus sampai dia kok bisa dikatakan sebagai penemu benua Amerika itu bagaimana. Nah, kembali lagi dari Spanyol. Spanyol di sini di tetangganya Portugal. Nah, kalau Portugis tadi itu ke arah timur, kalau Spanyol dia bergerak itu menjelajahnya ke arah barat. Jadi ke arah benua Amerika, tentu juga lewat pesisir pantai ini, semenanjung daratan ini, semenanjung daratan Afrika. Nah, kemudian dia melanjutkannya ke barat itu nanti sampai di Kepulauan Bahama. Di suatu pulau, kemudian pulau itu dinamakan Salvador. Di daerah sini, Salvador. Ya, di daerah sini. Di daerah Kepulauan Bahama. Itu yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Makanya kemudian dikatakan sebagai penemu. Sebenarnya bukan penemu karena di Amerika sendiri sudah ada suku asli Amerika, misalnya suku Maya, suku Aztec, suku Inca itu sudah ada. Tapi lebih tepatnya Christopher Columbus itu adalah orang Eropa pertama yang menginjakkan kakinya di benua Amerika. Begitu. Kemudian pelaut lain yang dari Spanyol itu ada Ferdinand Magellan. Itu berangkat dari Samudra Atlantik, dari Spanyol tadi. Ini itu kemudian tiba di Filipina. Para awak itu kemudian tiba di Filipina, jadi ya melewati Amerika Selatan. Seperti tadi pendahulunya Christopher Columbus, kemudian dia melanjutkan di sini lewati pinggir-pinggir ini, lewat Amerika Selatan, ini Amerika Selatan, kemudian lanjut lagi hingga sampai ke Kepulauan Filipina. Jadi melewati Samudra Pasifik Utara di Filipina. Nah, di sini. Nah, ternyata di sini juga sudah ada Portugis. Kemudian keduanya terjadi konflik, saling sikut. Kan sudah saya duluan gitu, yang Portugis bilang, ini daerah kekuasaanku. Kemudian Spanyol bilang, ya saya juga berhak dong tempat ini gitu. Akhirnya kemudian dengan intervensi atau campur tangan Paus, Paus itu adalah pemimpin tertinggi dalam agama Katolik. Ya, karena setelah ada konflik itu, kemudian dengan campur tangan Paus, akhirnya dicapailah keduanya
perjanjian yang namanya adalah Perjanjian Zaragoza. Inti dari Perjanjian Zaragoza itu adalah Kepulauan Maluku itu dikuasai oleh Portugis, sedangkan Filipina itu dikuasai oleh Spanyol. Jadi dibagi Portugis, Portugis kamu dapat Filipina, Spanyol kamu dapat Maluku, begitu. Itu ceritanya tentang Portugis dan Spanyol. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bangsa Inggris. Kalau Inggris itu pelopor penjelajahannya ada dua orang, yaitu Francis Drake dan Thomas Cavendish. Mereka mengikuti jalurnya Ferdinand. Sementara kolonialisme Inggris di Indonesia itu mulai tahun 1601 dan berhasil membawa komoditas perdagangan lada dari Ternate dan kemudian kembali lagi ke Inggris. Jadi kan tujuan mereka itu untuk mencari rempah-rempah. Sebenarnya mereka bisa mendapatkan rempah-rempah di pasaran Eropa, tapi harganya mahal. Mereka ingin mendapatkan harga murah dengan mencari langsung daerah penghasilnya itu di mana. Begitu. Kemudian tahun 1682 Belanda itu berhasil mengusir Inggris dari Banten dan merebut wilayah perdagangan lada dari Inggris. Akhirnya Inggris mengalah, kemudian dia memusatkan aktivitas perdagangannya di India dan membangun kota-kota perdagangan seperti Madras, Kalkuta, dan Bombay. Jadi tidak lama pendudukan Inggris di Indonesia. Nah, baiknya Inggris itu dibandingkan yang lain itu kalau menjajah itu tidak hanya mengambil atau mengeksploitasi saja, tapi juga ada sumbangsihnya. Misalnya dengan memperhatikan, oh di tempat ini ada peninggalan-peninggalan kuno. Itu kemudian menjadi perhatian juga oleh Inggris. Kemudian yang terakhir ini adalah Belanda yang pernah sampai ke Indonesia. Belanda ini sangat diuntungkan. Mengapa? Karena tidak perlu lagi mencari-cari sendiri jalan menuju ke Asia Tenggara, tepatnya ke Indonesia. Karena sudah ada pendahulunya dari negara Spanyol, Portugis, kemudian dari Inggris itu pernah sampai ke Asia Tenggara. Jadi tinggal follow aja, tinggal ikut aja arahnya, rutenya. Nah, Belanda sendiri itu pertama kali datang itu di Banten. Pertama kali tiba di Banten. Jadi tadi dari India. Kalau Belanda itu arahnya ke timur, jadi nggak lewat benua Amerika. Dari Afrika, kemudian sampai ke India, India kemudian dia lewat Samudra Hindia di sini. Nah, tibalah di Banten. Banten itu di sini. Pulau Jawa bagian paling barat, ini Banten. Ini Belanda tiba pertama kali di Indonesia itu di Banten sini. Jadi tidak lewat Selat Malaka seperti yang dilakukan oleh Portugis. Itu pada tahun 1595. Makanya kemudian ada yang mengatakan bahwa Belanda menjajah di Indonesia 350 tahun, itu hasilnya didapat dari 1945 dikurangi 1595. Dapatlah 350 tahun.
Ekspedisi pertama itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang menyusuri Tanjung Harapan. Tadi saya katakan mengarungi Samudra Hindia dan tiba di Banten tahun 1596. Tapi kedatangan Cornelis de Houtman ini itu tidak disambut baik oleh rakyat Banten karena dia bersikap kasar, tidak mengikuti aturan-aturan, tidak ya sebagai seorang tamu layaknya seorang tamu kan harusnya merendah, tapi dia justru sebaliknya. Makanya kemudian rakyat Banten itu tidak suka. Setelah mendapatkan rempah-rempah terutama lada, kan lada tadi penghasil utamanya di Banten. Itu akhirnya Belanda membawa ladanya itu ke Eropa dan disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia. Akhirnya setelah itu mulai banyaklah orang Eropa yang datang ke Indonesia. Belanda sendiri itu, jadi yang melakukan penjelajahan itu kan perkumpulan dagang Belanda. Bukan pemerintahan Belanda sendiri. Jadi pemerintahan Belanda melalui kongsi dagang atau perkumpulan dagang, para pedagang itu menjelajah. Hingga sampailah di Indonesia, Belanda itu mendirikan perkumpulan dagang namanya VOC. VOC ini mempunyai hak istimewa. Yang pertama, diberikan hak istimewa atau hak oktroy oleh pemerintah Belanda, seperti melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang. Padahal itu biasanya umum dilakukan oleh negara, tapi ini adalah hanya perusahaan, perkumpulan perusahaan dagang saja, tapi diberikan istimewa seperti itu. Kemudian yang ketiga, membentuk tentara, hak membentuk tentara, kemudian hak menyatakan perang dan membuat perjanjian. Yang terakhir itu VOC juga berhak mendirikan benteng pertahanan. Oke, jadi maksudnya monopoli perdagangan itu adalah begini, misalnya daerah Banten itu penghasil lada. Nah, orang-orang Banten atau petani-petani Banten yang menghasilkan lada itu hanya boleh dijual kepada Belanda. Maksudnya itu monopoli itu seperti itu, jadi dikuasai sendiri. Kalau di Indonesia yang sekarang ini, Ben, supaya pemahaman kalian lebih mudah. Contoh perusahaan yang melakukan monopoli itu contohnya Pertamina. Kalian tahu ya Pertamina. Kalau kalian mau beli minyak gitu di SPBU. Nah, itu SPBU Pertamina itu adalah contoh perusahaan yang sifatnya monopoli. Jadi, yang satu-satunya perusahaan yang menjual minyak kepada masyarakat. Kita nggak bisa beli di tempat lain selain di Pertamina. Oke lah, kita bisa beli lewat eceran, pedagang eceran. Pedagang eceran kan juga belinya dari Pertamina. Itu contoh monopoli perdagangan. Jadi dikuasai oleh satu perusahaan saja. Seperti halnya listrik. Nah, itu yang menguasai PLN. Kita kalau mau pakai listrik, ya pakai jasanya PLN, nggak bisa yang lain. Karena nggak ada. Itu monopoli itu seperti itu. Jelas ya, Infar? Nanti kalau misal 5 menit lagi ini kan uh, sudah habis. Nanti lanjut sesi kedua dengan link yang sama. Oke, lanjut. Nah, kemunduran VOC. Nah, VOC itu adalah sebuah perusahaan yang nggak kaleng-kaleng pada waktu itu. Perusahaan raksasa. Bahkan orang-orang di zamannya, pada zaman itu, tidak akan menyangka kalau VOC itu akhirnya bisa juga runtuh, bisa juga bubar.
bisa juga mundur. Nah, itu karena apa kemunduran VOC? Yang pertama, maraknya korupsi yang dilakukan pegawai VOC. Kita tarik ke zaman sekarang. Kalau misalnya para pejabat atau anggota DPR melakukan korupsi, berarti sama saja dengan apa? Ya, dengan sama aja ingin bahwa Indonesia itu mundur. Karena korupsi itu adalah kejahatan yang berbahaya, yang sangat membahayakan, yang sangat merugikan negara. Yang kedua, maraknya perdagangan gelap di jalur monopoli VOC. Jadi perdagangan yang dilakukan tidak resmi. Kemudian yang ketiga, anggaran VOC itu pengeluaran dibandingkan pemasukan itu lebih besar pengeluarannya. Nah, sekarang kita bayangkan, coba kalau misalnya para wakil rakyat kita itu sukanya menghambur-hamburkan uang, itu sama aja juga kita akan mengikuti langkah VOC. Itu mungkin dulu anggota-anggota DPR, wakil-wakil rakyat itu tidak pernah belajar sejarah, makanya mereka otaknya nggak sampai ke sini, nggak pernah belajar sejarah. Anggaran yang sehat itu adalah pengeluarannya lebih kecil daripada pemasukan. Jadi pemasukan yang besar, pengeluaran kecil. Itu yang sehat. Nah, tapi di VOC ini, di perusahaan VOC ini enggak. Mereka gila-gilaan, sukanya menghambur-hamburkan uang. Kemudian yang keempat, itu adalah persaingan dengan Perancis dan Inggris. Ya, kemudian Perancis dan Inggris melalui EIC, East Indian Company, perkumpulan dagangnya Inggris, itu semakin gencar untuk mendapatkan pengaruhnya di Hindia Belanda di Indonesia. Nah, bagaimana sih reaksi para pejuang Indonesia dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia? Nah, kalau sebenarnya orang Indonesia itu ramah sekali karena kalau orang tidak berbuat sewenang-wenang atau tidak merugikan orang-orang Indonesia, pasti tidak akan ada perlawanan. Tapi karena mereka yang awalnya berdagang terus ada perluasan ambisi untuk menguasai segala aspek kehidupan di Indonesia, makanya kemudian muncul reaksi berupa perlawanan. Contohnya yang pertama di Kalimantan Selatan yang paling kanan itu adalah ini ada Pangeran Antasari. Dia melawan Belanda penjajah di Kalimantan Selatan. Di samping kanannya ini adalah Tengku Umar yang saya gerak-gerakan kursornya itu. Beliau melakukan perlawanan di Aceh. Di bawah Tengku Umar itu kalau kalian pernah pegang uang 1.000 yang kertas, nah itulah. Itu namanya Thomas Matulesi atau sebutan populernya Kapitan Patimura melakukan perlawanan di Maluku. Sebelah kanan ini adalah pahlawan yang terkenal dengan sebutan ayam jantan dari timur. Namanya Sultan Hasanuddin. Beliau melawan penjajah Belanda di Makassar. Kemudian sebelah kanan ini yang pakai sorban putih itu adalah Pangeran Diponegoro dengan melawan penjajah Belanda di Jawa. Yang bawah ini adalah Dewi Sartika. Ini pahlawan perempuan yang mendirikan sekolah perkumpulan keutamaan istri untuk mengangkat derajat dan martabat kaum perempuan yang pada waktu itu posisinya dianggap rendah. Yang kemudian selanjutnya yang kanan, itu yang memakai ikat, itu adalah penerusnya Patimura, namanya adalah Christina
Christina Marta Tiahahu, dia penerusnya Patimura dalam melawan Belanda di Kepulauan Maluku. Sebelah kanan atas, paling ujung kanan ini adalah Cut Mutia dari Aceh, dan yang bawah ini adalah Nyi Ageng Serang dari Banten.